tentang keberanian. Alhamdulillah, wasyukurillah, perintah Pak Presiden harus berani. Dengan sekarang ada Satgas PKH, Bapak Ibu kalian. Misalkan dalam contoh konkret Tesonilo. Persoalan yang puluhan tahun sudah menimpa Taman Nasional kita. Insya Allah saya adalah menteri pertama yang bisa menginjakkan kaki ke sana dan memulai memperbaiki Taman Nasional kita tersebut. Insya Allah nanti di Desember, paling tidak sampai Desember akhir nanti, Tesonilo yang total jumlahnya 81.000 yang sekarang diokupasi oleh masyarakat yang bersifat ilegal, kita berunding, kita persuasi kepada masyarakat, insya Allah akan mulai direalokasi secara damai sehingga nanti Gajah Domang dan saudara-saudaranya itu akan memiliki ekosistem yang lebih luas lagi dari 12.000 hektar, insya Allah menjadi 31.000 hektar. Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama beliau katakan, kamu jaga hutan. Yang kedua, kamu harus berani. Dua yang disampaikan Pak Presiden. Dan dengan apa yang saya miliki, dengan tim yang saya miliki, kita terus berusaha bertransformasi untuk menjaga hutan kita lebih baik. Tadi banyak yang mengatakan ini sekedar data, tapi kira-kira data itu adalah penanda. Data statistik itu memang kita tidak bisa berhalakan, tapi paling tidak itu menjadi penanda apakah yang kita kerjakan baik, buruk, dan apa yang harus disempurnakan. Ketika tadi ada angka bahwa angka deforestasi kita dibanding tahun lalu itu rendah, bukan berarti kita harus menepuk dada. Betul tadi dikatakan oleh teman-teman yang lain secara historis, tadi Pak Wakil Ketua Pak Yohan, Pak Rajif tadi mengatakan bahwa secara historis memang ada kesalahan struktural yang jangan diulangi lagi. Dan oleh karena itu penurunan angka deforestasi yang sementara ini kami lakukan itu memang tidak cukup mengkompensasi apa yang terjadi pada masa lalu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan pada masa saya setahun ini saya sudah minta data secara terang benderang kepada teman-teman. Selain PSN yang diperintah oleh Pak Presiden, dan ini merupakan cita-cita beliau, asta-cita beliau, ya, saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan kecuali satu di luar PSN, yaitu pelepasan kawasan untuk kepentingan IAIN di Kampung Pak Johan di Bima, 59,19%. Di luar itu, ya, di luar itu saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintah oleh Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan. Termasuk Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, ya, di 3 provinsi terdampak 1 jengkal pun, ya, saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut. Yang lain, izin tadi Ibu yang mengatakan tentang hutan alam yang ditebang. Saya baru menerbitkan 4 PBPH, ya, dan itu bukan PBPH untuk HTI dan penebangan hutan alam, tetapi justru PBPH untuk jasa lingkungan dan RE, apa RE itu? Restorasi ekosistem. Ini perintah Pak Presiden. Saya coba jaga komitmen moral ini, ya, untuk benar-benar mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Tentang keberanian, alhamdulillah, wasyukurillah, perintah Pak Presiden harus berani. Dengan sekarang ada Satgas PKH, Bapak Ibu kalian. Misalkan dalam contoh konkret Tesonilo. Persoalan yang puluhan tahun sudah menimpa Taman Nasional kita. Insya Allah saya adalah menteri pertama yang bisa menginjakkan kaki ke sana dan memulai memperbaiki Taman Nasional kita tersebut. Insya Allah nanti di Desember, paling tidak sampai Desember akhir nanti, Tesonilo yang total jumlahnya 81.000 yang sekarang diokupasi oleh masyarakat yang bersifat ilegal, kita berunding, kita persuasi kepada masyarakat, insya Allah akan mulai direalokasi secara damai sehingga nanti Gajah Domang dan saudara-saudaranya itu akan memiliki ekosistem yang lebih luas lagi dari 12.000 hektar, insya Allah menjadi 31.000 hektar. Jadi memang
dua perintah itu harus dikerjakan dengan memperbaiki tata kelola governance kita. Tidak mudah Bapak, tidak mudah. Karena dikatakan tadi Bapak sendiri mengatakan memang masalahnya sudah cukup besar. Nah, apa yang harus kita perbaiki? Kalau tadi Pak Bangka tadi, apa yang kita perbaiki? Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah menginisiasi revisi undang-undang kehutanan. Saya kira itu penting sekali. Kalau kita bicara tadi Pak Sony tentang tata kelola, tadi Bu Alin juga melihat masa depan tentang itu ya. Semua tadi tetap tentang Pak Rajiv juga tentang tata kelola, Bu Hindun juga tadi. Saya kira kita punya pengalaman panjang bagaimana hutan dikelola dan bagaimana kemudian cara mengelola kita itu tidak maksimum untuk memproteksi hutan kita. Yang terjadi pada undang-undang sekarang, Bapak Ibu sekalian, hutan produksi dan hutan lindung itu otoritasnya ada di provinsi. Di provinsi. Sementara tapaknya hutan produksi dan hutan lindung itu ada di kabupaten kota. Bupati apa mau ikut terlibat menjaga itu karena nomenklaturnya bukan mereka? Tidak terlibat. Apakah Kementerian Dinas Kehutanan di provinsi juga mampu untuk melakukan itu? Saya baru dengar dari Kepala Dinas Bengkulu, ya. Anggaran yang mereka miliki untuk pengawalan hutan hanya 50 juta per tahun. 50 juta per tahun. Jadi nampaknya betul tadi beberapa Bapak menyampaikan bagaimana kita berharap sesuatu berubah tapi dengan cara yang sama. Komitmen moral perintah Pak Presiden saya coba jaga Bapak sekali lagi. Saya baru melakukan pelepasan kawasan hutan di PSN sekali lagi cuma satu di kampungnya Pak Johan untuk kepentingan pendidikan keagamaan. Tidak sejengkal pun saya melakukan pelepasan kawasan di provinsi terdampak bencana. Tapi komitmen moral dan komitmen politik semacam ini tidak bisa akan langgeng tanpa ada perubahan struktural, yaitu perubahan undang-undang. Saya katakan tadi Bu, pegawai kami sekitar 16.000. Polusi se-Indonesia, polisi hutan kami jumlahnya 3.000. Di Aceh hutannya 3,5 juta, polusi kehutanan kami 64 orang Pak. Satu orang harus mengawali 54.000 hektar. Jadi ini betul-betul kita pikirkan bagaimana kemudian ya, misalkan kita selalu belajar dari satu orde ke orde yang lain kita belajar. Dan dari kita mesti bisa memetik pelajaran dari apa yang terjadi itu. Ketika dulu Orde Baru dikritik bahwa sistem sentralisasi mengakibatkan kerusakan hutan dan kemudian didesentralisasi, hutan kita tambah rusak Pak. Ketika dulu Bapak Bupati, Bapak Gubernur memiliki otoritas untuk melakukan alih fungsi hutan. Kemudian dikompromikan dengan sistem kongruen, oh ada di pusat tapi juga ada di daerah, tapi juga tidak terjangkau seperti yang saya katakan tadi. Pak Dori bikin cerita. Tapaknya ada di kabupaten kota, dinasnya tidak ada di kabupaten kota. Anggarannya jadi ada dua, Bu. Selain undang-undang kehutanan juga undang-undang otonomi pemerintah daerah. Di undang-undang 23 kehutanan itu dianggap sebagai bukan hal yang dibagi dua itu. Bukan urusan wajib. Bukan urusan wajib, tapi itu adalah urusan pilihan. Jadi dua undang-undang menurut saya harus diubah. Bagaimana kemudian urusan kehutanan menjadi baik. Yang kedua tadi struktur. Ada polhut di kepala dinas Pak, tapi dia tidak akan nurut kepada Dirjen Gakum kami karena bosnya bukan dirjen, tapi kepala dinas. Nah saya kira revisi undang-undang termasuk melakukan pemberdayaan terhadap KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan yang pada berapa